Alhamdulillah. Alhamdulillahil qadim wujuduh al-amim fadluhu wajuduh khaliqil aflaki wa mudabbiriha wa badi'il asya'i wa musawwiriha ahmaduhu hamdan man waffaqahu fa'arafah wa ashkuruhu ala tamamin ni'mah wal minnah ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna habibana wa qudwatana wa qurrata a'yunina sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh nabiyyun arsalahu Allah birrahmah warrafah wa ala alihi wa ashabihi ulit taqwa wal ma'rifah amma ba'da. Kepada para alim, para ulama, para habaib, para tuan guru, para asatid wa asatidah, serta abah-abah ulun sebarataan yang kami hormati dan kami muliakan, marilah puja dan puji syukur kita panjatkan dari lubuk hati kita yang paling dalam kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, taufik, hidayah dan inayahnya yang diberikan kepada kita semua, yang akhirnya berkesempatan subuh hari ini kita bisa berkumpul bersama menunaikan salah satu kefarduan kita, salat subuh berjamaah, dan kita bisa bermuajahah, saling bertatap muka dalam rangka mengkaji ilmu agama demi pendekatan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berkumpul dalam kondisi sihah, afiah, tanpa kekurangan sesuatu apapun. Salawat serta salam marilah kita aturkan ke junjungan kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa menunjukkan kepada umatnya dari jalan gelap gulita mulai dari zaman jahiliyah yang mana masyarakat di masa dahulu belum mengenal Allah, belum mengerti hukum-hukum Allah, ditunjukkan oleh beliau dengan penuh kesabaran dan penuh kasih sayang menuju ke jalan yang terang benderang yang berupa ajaran agama Islam yang penuh keridhaan. Para bapak, para ibu, jamaah Masjid Agung Pelita yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, baru saja kita mendengar kabar gembira dari pengurus kita, Abah Ulun tadi menyampaikan kita akan kedatangan saudara baru, dan perlu kita sambut dan perlu kita ketahui bahwa a'zamun ni'mah fil Islam wa huwa ad-dinul Islam. Paling besar-besarnya nikmat dalam agama Islam adalah kita mendapatkan hidayah, dapat petunjuk untuk memeluk agama Islam. Apa manfaatnya? Apa keistimewaannya? Apa keagungannya? Kalau seseorang masuk agama Islam, maka dijamin tidak akan kekal di neraka. Sesuai dengan sabda Rasulullah SAW, man qala la ilaha illallah dakhalal jannah. Ya, barang siapa yang mengucapkan kalimah la ilaha illallah dijamin masuk syurga. Dan kenapa ada kelengkapan dalam syahadat setelah asyhadu an la ilaha illallah, aku bersaksi bahwa tidak ada zat yang berhak diibadahi dengan hak illallah kecuali Allah. Ketika kita mengucapkan tidak ada zat yang berhak untuk diibadahi, disembah kecuali Allah, maka di situ pasti timbul pertanyaan, bagaimana cara beribadah kepada Allah? Maka jawabannya adalah di kalimat selanjutnya, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dan aku bersaksi bahwa sesungguhnya Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Kalau kita ingin beribadah, kita ingin menyembah kepada Allah, caranya adalah mengikuti tata cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saking pentingnya agama Islam, makanya dulu sempat ada orang non muslim, kalau istilahnya dulu orang kafir,
ketika melihat pasukan kaum muslimin ketika berperang penuh semangat, akhirnya mampu menarik simpati sebagian orang kafir untuk ikut masuk di barisan kaum muslimin. Saking melihat semangatnya, padahal tidak semuanya mudah, ya. Makanya para sahabat ini ada yang mohon maaf rambutnya sudah kelir dua, ya, hirang sama putih, ya, hitam putih. Dalam artian umurnya sudah lumayan, ya, sudah agak tua. Makanya dalam hukum Islam untuk menakut-nakuti musuh boleh menyemir rambutnya warna hitam. Makanya dalam hukum menyemir rambut warna hitam hukumnya haram kecuali dalam peperangan. Jadi kalau Bapak Ulun ini kepingin, ya, disemir rambutnya, ya, supaya kelihatan anum, menarik simpati janda-janda yang anum juga, janda-janda tuha kada dicari simpatinya, ya, janda-janda muda aja, ya, supaya tidak haram, ya, harus ikut perang, ya, ya harus ke Suriah dulu, ke Palestina dulu, nyemir rambut aja di sana, baru bulikan ke Samarinda. Kalau tidak dapat ini, ya, tidak dapat surprise, ya, habis nyemir dapat surprise, ya, bom meledak. Ya sini, ya sudah, wassalam, ya. Kasihan janda anumnya, ya, menunggu. Jadi saking semangat kuatnya pasukan kaum muslimin sampai orang kafir, ya, sebagian melihat, luar biasa semangatnya, aku ingin ikut serta di barisan kaum muslimin. Otomatis saat itu harus izin kepada Rasulullah. Ya Muhammad, orangnya masih non muslim, ya, izinkan aku masuk barisan kaum muslimin. Kenapa? Aku kagum dengan barisan kaum muslimin. Hitungan sedikit pun melawan hitungan yang 3 kali lipat, bahkan beberapa puluh kali lipat, tidak ada rasa gentar sama sekali. Aku sampai tertarik. Aku ingin masuk di barisan kaum muslimin, ya. Apakah boleh? Rasulullah, la, aslim faqatil, masuk Islam dulu barulah ikut perang. Ternyata masih bersikeras, tidak, saya mau ikut barisan perang dulu, setelah perang aku baru masuk Islam. Ternyata Rasulullah bersikeras, aslim, ya, faqatil, masuk Islam dulu baru berperang, ya. Akhirnya sebenarnya keinginannya hanya ingin di barisan kaum muslimin, tapi karena untuk memasuki di barisan kaum muslimin harus masuk Islam dulu, maka mau tidak mau dia harus masuk Islam dulu. Jadi bisa dibilang masih terpaksa. Tapi karena hukum Islam ini dilihat dohirnya, lahiriahnya, yang penting Islam, ya, syahadat, maka sudah dihukumi Islam. Dengan dia masuk agama Islam, akhirnya diperbolehkan berada di barisan kaum muslimin. Ketika mulai berhadapan dengan musuh, langsung seorang laki-laki tersebut berada di barisan paling depan, ya. Ketika maju, ternyata luar biasa, ada panah pertama, ya, panah percobaan, ya, ternyata meluncur ke arah kaum muslimin, dan pemuda yang baru masuk Islam tadi terkena lehernya, tembus, langsung qaid, ya, is dead, ya, langsung meninggal dunia, atau istilahnya bisa dibilang mati, ya. Kalau istilah Spanyol itu, ya, kalau orang yang tidak bagus, ini istilahnya bongko, ya. Kenapa? Karena mau diobong di neraka. Nah, translate-nya mau dibakar di neraka. Seperti apa? Ya, misalkan ada jambret, ya, naik motor, ada ibu-ibu pakai kalung emas 1 kilo, ya, sampai tawadhu, ya, emas 1 kilo, ya. Naik motor juga, ya, tujuannya pamer supaya tahu ini Bu Hajah Gali, ya, ibu hajah yang sudah berangkat haji sebanyak 3 kali. Nah, dia ternyata ada jambret lewat,
emasnya mengkilat 1 kilo, langsung ditarik, ya, dirampas, ya, langsung laju. Ada kontainer nggak peduli, dicium, ya, dicium sampai pakai motornya, ketabrak. Akhirnya jambretnya, ya, di bawah terlindes, ya, terlindes kontainer, jadi keripik jambret, ya. Kalau yang seperti inilah istilahnya bongko. Karena mau diobong di neraka, mau dibakar di neraka. Nah itu ya, itu yang tidak bagus ya. Kalau yang kurang bagus juga, cuma derajatnya agak rendah sedikit, mate. Ya, apa itu mate? Nikmati entek, nikmatnya habis. Berarti ini pertanda orang kurang bagus juga. Maksudnya apa? Dia hanya merasakan nikmat di dunia. Ketika meninggal nikmatnya habis. Berarti nikmat kubur pun tidak dapat. Otomatis tinggal jatah satunya, siksa kubur. Nah ini ya. Jadi termasuk yang tidak beruntung. Kalau yang bagus, ya, mati, nikmatnya ganti. Kemarin ya, ketika hidup di dunia, alhamdulillah diberi kelapangan rezeki, orangnya juga ya dermawan, tidak terkena virus bakhil. Masih ingat Pak ya? Apa definisi bakhil kemarin? Al-bakhilu huwal kikiru awil pelitu awil meditu awil sekeu awil pamalar. Nah, masih ingat Pak ya? Baru 3 bulan kemarin. Orang bakhil adalah kikir, pelit, medit, sekek, pemalar. Nah ini termasuk kalau umurnya habis, termasuk yang matek tadi, nikmati entek. Kenapa? Karena dikubur ditunggu oleh ya sesuatu yang dicintai yang belum terbalas waktu itu, yaitu harta. Nah, dia bakhil, kikir, pelit, ya, sampai tidak mengeluarkan jangankan ya infak sedekah yang hukumnya sunnah, zakat yang hukumnya wajib, zakat mal terutama, zakat harta, tidak pernah dikeluarkan. Apa alasannya? Karena terlalu cinta terhadap hartanya, disimpan sampai tidak mengeluarkan zakat infak sedekah. Nah ini dia sangat cinta dengan harta, tapi hartanya tidak diberi kemampuan untuk kabur, ya, istilahnya tidak mampu lari dari orang yang pelit ini. Jadi cinta bertepuk sebelah tangan. Kapan dibalasnya? Ketika di alam kubur. Cuma hartanya tidak berupa uang benggolan, uang rupiah, uang dolar, bukan. Dijelmakan menjadi hayyah akra, ya, ular, ya, hayyah sauda, ular berwarna hitam, akro, kepalanya botak. Nah, ini kenapa? Memangnya ada ular yang kepalanya rambutnya gondrong? Tidak ada Pak ya. Nah, cuma di sini diberi keterangan kenapa ular ini kepalanya botak. Likasrati summiha, karena saking banyaknya racunnya, bisanya saking banyak, panas sampai rambutnya rontok. Nah, mohon maaf kalau di saudara-saudara kita ada rambutnya rontok, itu kebanyakan biasanya banyak mikir ya, kreditan dah lunas-lunas. Nah, ya, seperti kondisi ban motor yang belakang. Nah, ini kenapa ban motor yang belakang ini kok bisa gundul lebih dulu daripada ban depan? Karena kebanyakan mikir, ya. Apa mikirnya? Kapan aku bisa dahului ban depan ini, ya. Makanya cepat botak, ya. Ya, ban aja bisa botak karena banyak mikir, apalagi kita yang punya otak. Ini ya. Jadi seperti itu. Jadi ular hitam kelam, kepalanya botak, ini ada jelmaan harta yang disimpan. Disitulah ada kesempatan untuk membalas cinta yang belum terbalas. Dulu orang yang pelit ini mencintai harta, sementara harta belum mampu membalas cintanya. Maka di alam kubur, harta yang sudah dijelmakan menjadi ular botak ini membalas cintanya. Orang pelit tadi diciumi, dicipok. Wah, ada gambarnya love. Ini ya, gambar love semua ya. Dicipok sini, cuma habis dicipok ya,
bengkak ya, dicium mulutnya langsung dower ya, dicium jidatnya bengkak lagi ya. Jadi sekujur badannya diciumi ular tadi karena membalas cinta yang belum terbalas. Makanya orang pelit ini kalau habis umurnya tidak layak disebut mati, tapi mate, nikmatnya entek, nikmatnya habis. Ini ya. Nah, jadi alhamdulillah orang pemuda tadi yang masuk Islam beruntung ya. Ini termasuk mati, nikmatnya ganti. Nah, dia di masa di dunia mendapatkan nikmat hidup ya, nikmat-nikmat yang lain. Ternyata luar biasanya lagi sahabat ini ya, banyak yang iri. Kenapa? Karena Rasulullah memujinya. Tuba ya, beruntung sekali pemuda ini. Kenapa? Baru mengucapkan syahadat ya, sudah masuk Islam, sudah resmi. Ternyata ada anak panah nyasar langsung nembus lehernya, tembus ya, meninggal dunia, mati syahid. Nah, yang buat yang lain iri apa? Oh, nyaman banar ya Sidin ya. Kenapa? Kita kemarin sudah sempat melewati puasa Ramadan. Oh, panas sekali ya. Kita juga ikut sholat malam, berat sekali, ngantuk-ngantuk kita paksakan. Kita juga puasa ya. Pokoknya semua amal-amal yang berat sudah kita lewati. Nah, ini pemuda ini belum pernah puasa sekalipun sehari, belum pernah sholat sekalipun 2 rakaat, tapi surga sudah menantinya. Karena apa? Karena sudah syahadat, sudah masuk Islam. Jadi siapa saja yang masuk Islam ya dijamin masuk surga. Nah, sedangkan hadis Rasulullah SAW yang banyak, misalkan la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqalu dzarrah minal kibr ya, tidak akan masuk surga orang yang dalam hatinya ada sedikit, sekecil, seberat biji sawi atau seberat partikel terkecil dari sifat sombong, tidak akan masuk surga. Nah, ini apa ndak benturan ya? Tadi katanya kalau masuk Islam pasti masuk surga, tapi gara-gara sombong saja tidak masuk surga. Ini akhirnya umat menjadi andilau antara dilema dan galau ya, mana yang benar. Nah, ini ya, namanya semuanya dari Rasulullah, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha ya. Tidaklah Rasulullah berbicara sesuai hawa nafsunya, apa yang beliau bicarakan, apa yang beliau lakukan semuanya adalah berdasarkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi maksud sabda Rasulullah SAW, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarrah minal kibr, tidak akan masuk surga orang yang dalam hatinya terdapat seberat partikel terkecil dari sifat sombong. Maksudnya adalah la yadkhulul jannata dukhulan awwaliyan, maksudnya dia tidak termasuk golongan yang masuk surga pertama kali, bukan termasuk kloter pertama, tetap masuk surga cuma kloter sekian, lama sekali ya. Paling tidak kalau secara global, secara garis besar, umat Rasulullah ketika masuk surga ini dibagi menjadi 3. Yang pertama ya, masuk surga dengan tanpa hisab ya, langsung masuk surga bus ya. Seperti gambaran orang-orang beriman yang banyak cahayanya ya. Salah satu yang membuat cahaya terang adalah sholat berjamaah fi dzulam, orang yang sholat berjamaah di kegelapan malam ya. Maksud dari sholat di kegelapan malam adalah sholat isya dan sholat subuh, karena saat itu gelap ya. Jadi orang yang melakukan ibadah di waktu gelap ini nanti diganti oleh binuritam, cahaya yang sempurna dari Allah Subhanahu wa taala. Dan makin terang cahayanya, makin menentukan ya kondisi ketika melewati Shiratul Mustaqim. Kalau cahayanya terang kemudian bersinar ya seperti kilat, faminhum kalbarqi, sebagian dari mereka seperti kilat, cahayanya terang mengkilat cepat, bus langsung masuk surga
Ada yang berkurang sedikit, terang, ya, lari kencang, masuk surga, ya. Kemudian ada yang berkurang sedikit, sudah lari, ya. Berkurang di bawahnya sedikit, jalan santai. Di bawahnya sedikit makin berkurang amal solehnya, akhirnya berjalan pelan-pelan. Berkurang sedikit, berjalan tertatih-tatih. Makin kurang, berjalan membungkuk, ya. Kurang lagi, berjalan merangkak. Bahasa Spanyolnya beting kaung, ya. Ngerti Pak ya? Nah ini merangkak, ya, kayak kondisi bayi, pakai 2 tangan dan 2 kaki merangkak. Ternyata ada yang kurang lagi, merangkak pun tidak mampu, ya. Mohon maaf, harus pakai pantat, ya. Bahasa Portugisnya pakai burit, ya. Ngesot, ngesot pelan-pelan, ya, namanya ngesot, ya, pelan-pelan, ya. Tapi masih beruntung sampai juga ke surga sekalipun dengan ngesot. Oh, ada yang kelewatan, di atasnya ngesot, ya, amalnya lebih sedikit. Ngesot tapi cepat, ngepot. Nah, di sana ada suster ngesot, ada suster ngepot. Nah, ini ya. Jadi ngesot tapi cepat, ya. Nggak tahu sampai sana masih ada kah ini buritnya, masih tertinggal kah, ya. Atau sudah, ya, kayak kena amplas habis. Tidak masalah, yang penting masuk surga. Nah, ini ya. Nah, kalau orang yang, ya, non muslim, ya, sekali melangkah langsung tajabur ke neraka. Ini ya, makanya amal-amal soleh, apa yang membuat cahaya kita cerah, ya, as-sholah nur, sholat kita, ya, membuat cahaya cerah. Terus as-sholawah ala rasulillah, sholawat kepada Rasulullah juga memperkuat terangnya cahaya. Kemudian Al-Quran nur, Pak, membaca Al-Quran juga membuat terang cahaya kita nanti, ya. Jadi amalan-amalan inilah yang kita perbanyak supaya kondisi kita terang dan masuk sepertiga dari umat Rasulullah yang masuk surga dengan tanpa hisab, langsung cepat. Nah, ini ya, luar biasa. Yang kedua, masuk surga, ya, cuma harus dihisab dulu. Nah, itu pun mohon maaf, yang miskin dulu, ya, baru yang kaya. Jaraknya kurang lebih 500 tahun perjalanan. Jadi yang miskin dulu, baru yang kaya. Ini pun yang kaya yang bagus, ya. Kalau yang kaya-kaya, ya, hasil-hasil korupsi, ya, suka makan aspal, makan, ya, macam-macam, ya. Nah, ini makin belakang lagi, ini ya. Nah, makanya di sini Rasulullah SAW berdoa, Allahumma ahyini miskinan wa mitsni miskinan wahsyurni fi zumratil masakin. Ya Allah, hidupkanlah aku dalam keadaan miskin, wafatkanlah aku dalam keadaan miskin pula. Himpunkan aku, kumpulkan aku bersama orang-orang yang miskin. Mau enggak Pak jadi orang miskin? Oh. Ini Rasulullah saja nih yang berani doa nih, ya. Umatnya jarang yang berani, ya. Nah, ya repot memang, ya. Nah, kalau miskin nanti kayak keterangan kita kemarin, ya, jadi kontraktor kelas elit, pindah-pindah kontrakan karena ekonomi sulit, ya, bukan karena cari fasilitas yang bagus, tapi karena nunggak beberapa bulan, selalu diusir sama juragan kontrakan. Nah, ini merana nasibnya di bawah pohon ceri. Ya. Jadi harus dihisab dulu, lumayan. Nah, kemudian yang sepertiga lagi, masuk surga tapi harus mampir dulu ke neraka. Ini adalah tipe-tipe STMJ. Sholat terus, maksiat jalan. Nah, ini ya STMJ-nya, ya. Bukan susu telur madu jahe, bukan, ya. Sholat terus, maksiat jalan. Maksudnya perintah Allah dilakukan, larangan Allah dilanggar juga, ya. Ayo Mas Bendel, malam minggu ini, iya kemana? Majelis Ta'lim Al-Firdaus. Di mana? Di Bengkuring Selada 7. Nah, ini ya.
promosi Pak ya. Majelis ulun ya, kalau ada yang malam Ahad ya bosan ke mall kok lewat daerah Pengkuring, insyaallah majelis kita insyaallah tidak pernah libur ya. Hujan-hujan pun tetap jalan insyaallah ya. Ini jadi diajak ke majelis semangat. Ternyata malam Ahad depan ada teman yang lain, Mas Bentel kemana? Ayo, itu loh kedugem, apa itu, dunia gemerlap, diskotik, astaga, semangat juga, ayo ya, siapa takut. Wah, jadi ke majelis rajin, ke diskotik juga rajin. Nah ini tipe-tipe STMJ, sholat terus maksiat jalan. Nah yang model seperti inilah langsung dimasukkan surga tidak layak, harus mampir dulu ke neraka, dibakar. Berapa lama? Sesuai kadar dosanya ya. Nah, kalau dosanya sedikit ya mampir aja, sekadar seperti mampir di warung kopi ya. Tapi kalau dosanya banyak ya dibakar dulu ya. Istilah besi itu sampai karatnya habis. Kalau bersih baru dikumpulkan dengan besi-besi yang bersih yang baru. Nah, ini ya. Jadi ini manusia dibakar dosa-dosanya ya. Nah, setelah habis baru ya kayak orang goreng tahu ya, di penggorengan ya, dientas ya, diangkat, ditaruh. Nah, kemudian disiram dengan ma'ul hayah, disiram dengan air kehidupan, akhirnya tumbuh menjadi manusia. Di saat inilah baru dimasukkan di surga dengan syarat dia orang Islam. Nah ini disinilah keistimewaan orang Islam. Jadi ada harapan masuk surga, sekalipun mohon maaf sempat terjerumus ke dosa atau maksiat, masih ada harapan ya. Tinggal pilih tadi, kalau tidak mau mampir ke neraka ya jangan coba-coba melakukan kemaksiatan atau dosa, karena dosa dan maksiat inilah yang mengharuskan untuk mampir ke neraka ya. Makanya luar biasa. Tapi juga kita berikan harapan dari Rasulullah SAW, jangan juga terlalu takut, karena agama Islam ini sudah anugerah yang luar biasa. Wah, kalau masuk neraka masuk surga paling terakhir, apa masih muat surganya? Muat enggak Pak kira-kira? Nah, ini ada dua riwayat Pak ya. Riwayat yang pertama ya, seseorang yang terakhir masuk surga ya otomatis saking betahnya di neraka ya, saking betahnya ya, paling terakhir dientas, oh tinggal satu ya. Nah, ini terakhir masuk surga, disiram maul hayah. Ternyata ditampakkan sempat diajak gurau sama Allah. Jadi ditampakkan surga itu penuh. Waduh, hibak benar, kada kawak bakajal ini ya. Nah, ternyata hanya ditampakkan sementara untuk menggoda dia. Jadi Allah juga bergurau dengan hambanya ya. Ternyata tidak lama lagi diberi kabar gembira, orang ya, anna akhiraman yadkhulunal jannah u'tiya misla dunya wa ma fiha. Orang yang paling terakhir masuk surga diberi perumpamaan dunia seisinya. Bayangkan, dunia seisinya untuk orang yang paling terakhir masuk surga. Nah, riwayat yang kedua ya, u'tiya misla asyrid dunya wa ma fiha. Orang yang paling terakhir masuk surga diberi 10 kali lipat perumpamaan dunia seisinya sendirian. Nah, bayangkan, orang yang terakhir masuk surga saja mendapat yang riwayat pertama dunia seisinya luas sekali. Nah, riwayat kedua malah 10 kali lipat. Bagaimana dengan yang masuk surga dengan dihisab tadi tanpa mampir ke neraka? Bagaimana dengan yang kelompok masuk surga dengan tanpa hisab? Lebih luas lagi, lebih istimewa lagi. Nah, kenapa kita sampaikan demikian? Supaya bapak-bapak, ibu-ibu lebih rajin lagi mengundang tetangganya. Nah, terutama ibu-ibu, kadang ada acara majelis taklim, yasinan, sholawatan, tetangganya tidak diajak. Kenapa Bu gak diajak? Oh, nanti kalau masuk surga hibak, kada nyaman, humap. Nah, ini ya.
Jadi anggapannya penuh di surga. Makanya kita sampaikan ini, jangan khawatir. Surga sangat luas. Ajak seluruh Samarinda, ya, bahkan seluruh Indonesia, bahkan seluruh dunia masuk surga masih luas. Ya, jangan sampai punya anggapan kalau tetanggaku semuanya masuk surga, wah nanti ya bikin penuh saja ya. Nanti perlu kipas lagi, ya, perlu AC. Enggak, ya, tidak sama seperti di dunia, ya. Tapi mohon maaf, ini informasi dari Rasulullah SAW, ya. La tadkhulu jannata ajuz, ya, nenek-nenek tidak boleh masuk surga. Nek, setuju enggak, Nek? Oh enggak katanya. Berarti yang jawab enggak ini belum paham, ya. Padahal kalau paham langsung setuju. Kenapa? Kenapa Rasulullah sampai bersabda demikian? Karena di saat itu Rasulullah sedang jalan-jalan dengan istri beliau, Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha. Tiba-tiba ada nenek yang menggemaskan, ya. Jadi nenek yang menggemaskan ini bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, ya, fisikku tidak muda lagi. Nah, Rasulullah pun lihat, iya, tidak usah bilang sudah tahu, Nek, muka pian ini ya sudah kendor, ya, sudah kayak tanah longsor, ya, mohon maaf ya. Jadi tidak usah bilang kalau pian tidak muda lagi, sudah kelihatan dari mukanya, ya, bermutu, ya, bermuka tua. Nah, ya, akhirnya terus apa, Nek? Mohon maaf, sekalipun saya tidak muda lagi, tapi dalam hal ibadah saya tidak kalah sama yang masih muda. Puasa tidak hanya Senin Kamis, tidak hanya bulan Ramadan, Senin Kamis kami puasa, Ayamil Bid kami puasa, ya. Sholat tidak hanya 5 waktu, ya. Sholat malam pun insya Allah istiqomah, sedekah pun sekalipun tidak banyak, istiqomah semampu saya. Apakah dengan amal-amal soleh tersebut saya layak masuk surga? Rasulullah tersenyum. La tadkhulul jannata ajuz, nenek-nenek tidak boleh masuk surga. Kenapa? Merusak pemandangan. Nah, ya. Akhirnya Rasulullah melanjutkan perjalanan pulang. Ibunda Aisyah, ya, peka melihat kok ada yang tidak beres nenek tadi. Habis mendapatkan jawaban dari Rasulullah, langsung tawadhu, ya, tahu warna duit. Maksudnya melihat ke bawah, ya, tawadhu, rendah hati, ya, ke bawah. Ternyata sedih sampai ke rumah. Entah kenapa, ya, feeling seorang wanita, ya, Ibunda Aisyah langsung perasaan tidak enak. Sepertinya tidak beres nenek tadi. Oh, Jen kemana? Menemui nenek tadi. Sepertinya ada yang tidak beres. Tafadholi, silahkan. Ternyata ketika ngetok pintu, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dibukakan, langsung Ibunda Aisyah melihat wajah nenek, langsung takajud, ya. Astagfirullah, Nek, siapa yang mukul muka nenek? Loh, kenapa, Nek? Kenapa, Cuk? Ya, kok muka nenek matanya bengkak? Apakah ada Mike Tyson kesini mukul muka nenek? Ya. Atau siapa itu, Chris John, ya, mukul mata nenek, ya, ini kok bengkak matanya. Nah, ternyata belum jawab, enggak, ya enggak mungkin ada yang tega mukul mukanya nenek, ya. Terus kenapa kok bengkak, Nek? Tadi waktu bertanya ke Rasulullah baik-baik saja mukanya, ya. Ini karena aku menangis dari tadi sampai sekarang tidak berhenti. Kenapa Anda menangis, Nek? Yang mendengarkan jawaban dari Rasulullah tadi, aku kan sudah banyak melakukan amal soleh, ya, berharap aku layak masuk surga, tapi ternyata nenek-nenek tidak boleh masuk surga. Bukankah aku ini sudah nenek-nenek? Nah, Ibunda Aisyah langsung izin pulang sebentar, Nek, ya. Tanya ke Rasulullah, Rasulullah, apakah jawaban Anda tadi tidak bisa ditarik kembali? Jawaban kapan? Wahai istriku yang pipinya kemerah-merahan, ya Humairah. Nah, ya. Jawaban kepada nenek tadi. Terus kenapa sampai sekarang nenek masih nangis, matanya sampai bengkak? Nah, akhirnya Rasulullah tersenyum. Berarti nenek tadi salah faham, ya. Padahal aku tadi itu ngajak bergurau, gemes, ya. Tapi gemesnya nggak kayak gemesnya om-om, ya. Masa nenek lihat nenek gemes, ya.
Gemesnya apa? Ini sudah tidak muda lagi, tapi ibadahnya kok luar biasa. Makanya aku ngajak bergurau, nenek-nenek tidak boleh masuk surga. Maksud dari ucapanku tadi adalah, kalau nenek tadi istiqomah dengan amal solehnya sampai ajal menjemputnya, ya, pahalanya mampu menghantarkan dia ke surga, maka sekali masuk ke surga, kondisi postur tubuhnya tidak menjadi nenek-nenek lagi, tapi langsung berubah menjadi Wonder Woman. Nah, ini berubah menjadi ABG, ya, anak baru gede. Nah, ini ya, menjadi apa? Ya, istilah sekarang ababil, ABG yang masih labil itu ya. Nah, ini maksudnya apa? Masih muda belia, luar biasa. Nah, jadi maksudnya kalau nenek tadi sudah paham, ya, pasti jawabannya ya setuju. Kenapa? Karena fisiknya yang dirubah menjadi muda lagi. Bukan berarti nenek-nenek dilarang masuk surga, tapi apabila nenek masuk surga langsung berubah menjadi wanita cantik, perawan, ting-ting, muda belia. Bahkan kecantikannya mengalahkan kecantikan bidadari. Keterangan dari Ibnul Jabalah, ya, dan dikuatkan Abdullah bin Abbas, ya, beliau berkata, annam ra'atan mu'minatan dakhalal jannah faddalna 'alal huril 'ain. Seorang wanita yang masuk surga mengungguli segala keistimewaan bidadari. Nah, ibu-ibu didengarkan Bu ya. Nah, ini karena kalau ada penceramah, ya, para kiai, para ustadz, para tuan guru menerangkan ciri-ciri bidadari, ibu-ibu ini langsung merangut. Wah, bidadari kalah saingan. Ini ya, nah, ini lagi belum paham. Nah, padahal tidak perlu, ya, tidak perlu andilau, tidak perlu antara dilema dan galau, tidak perlu kena begal, bete dan galau, tidak perlu, ya, kalau sudah paham. Nah, ucapan tadi, wanita yang masuk surga, wanita beriman yang masuk surga akan mengungguli segala macam keistimewaan bidadari. Nah, bagaimana keistimewaan bidadari? Tidak bisa kita sebutkan satu persatu. Dari ujung rambut sampai ujung kaki luar biasa. Kita mengambil contoh yang, mohon maaf, paling rendah. Ludahnya bidadari, ya. Keterangan dari Abdullah bin Abbas, ya, lau anal huril ain basaqat fi sab'ati abhurin la ahla minal azal. Kalau seumpamanya ada satu bidadari meludah ke dunia mengenai 7 lautan, niscaya 7 lautan tadi rasanya lebih manis dari madu. Bayangkan, ini seumpamanya satu bidadari meludah cuma sekali. Bagaimana kalau ada beberapa bidadari kumpul ngerumpi, bidadari ngerumpi ya, ya kalau ibu-ibu ya, ngerumpi, ya, bidadari kumpul, ya, kemudian mereka meludah bersama-sama, ya, karena mungkin kurang kerjaan ya, nah, langsung meludah ke bumi, ya, paling tidak 10 bidadari aja. Ayo kita meludah ke dunia bersama-sama. Wahid, isnen, salasa, ya. Kira-kira bagaimana nasib lautan di dunia? Nah, meludah sekali aja satu bidadari sudah lebih manis. Seluruh lautan dunia pasti rasanya lebih manis dari madu, ya. Untung ini hanya masih perumpamaan. Kalau seumpamanya diizinkan oleh Allah, akan sesuai dengan kejadian, ya, akan terjadi sesungguhnya, ya, terjadi sungguhan, ya, tapi perumpamaan. Nah, jadi kalau semuanya diizinkan, ya, untung saja masih perumpamaan. Kalau memang diizinkan dan dilakukan oleh bidadari, lautan lebih manis dari madu, kasihan manusia, terutama pedagang iwak karing, ya, langsung gulung tikar, ya, kada ada garam, ya, terutama saudara-saudara saya yang di sana ini sebelahnya Amsterdam, ya. Amsterdam kan ini ya
amuntai terus ke dalam. Nah, itu makanannya juga ya Amsterdam, mandai. Wah, ini kan bahasa Inggrisnya. Ini luar biasa. Sebelahnya lagi ya Yang di Barabai, iwak pakasam. Wah, ini ya ikan asin ya, mantap benar itu ya, luar biasa. ini akan gulung tikar kalau memang tadi dilaksanakan ya. Nah, Makanya luar biasa. Ternyata keistimewaan bidadari yang luar biasa seperti ini ya kalah dengan seorang wanita beriman yang masuk surga. Kenapa? Manusia bisa mengungguli bidadari dengan amal solehnya. Kalau bidadari memang diciptakan sempurna, tidak diberi kesempatan untuk melakukan amal soleh, manusia lebih berat ya melakukan amal soleh, banyak cobaan, banyak godaan. Ketika dia mampu sampai menghantarkan masuk surga, maka layaklah kalau dia ya keistimewaannya lebih unggul dari bidadari. Bagaimana dengan kakek-kakek? Apakah boleh masuk surga? Tidak boleh juga ya. Sama, kalau kakek-kakek banyak membawa amal soleh dan mampu menghantarkan diri beliau masuk ke surga, ya sekali masuk surga langsung berubah menjadi satria baja hitam. Berubah lebih gagah lagi, lebih tampan lagi, lebih tampan dari bidadara. Makanya kalau ada ya jomblo ya matek ngenes, wah ini jomblo karena mikirkan sesuatu nggak keturutan sampai meninggal dunia, tapi kalau dia beriman masuk surga, dia lebih tampan dari bidadari, lebih tampan dari bidadara. Dan dia kan masih jomblo, masih status lika-liku, laki-laki yang tak laku-laku ya, karena tidak punya jujuran ya. Nah, kok meninggal dunia, nah, ini masih jomblo statusnya. Kalau masuk surga ya tidak langsung dinikahkan dengan bidadari, tapi dicarikan dengan jomblowati yang nasibnya sama ya. Misalkan di pesantren tidak ada yang jemput, tidak ada pangeran berkuda yang menjemputnya untuk meminangnya sampai meninggal dunia, tapi wanita solehah jomblowati ini juga tidak dinikahkan dengan bidadara, tapi dicarikan jomblo yang meninggal dunia masuk surga. Kenapa? Nah, bagi laki-laki tadi ya, wanita yang beriman masuk surga lebih cantik daripada bidadari, maka lebih layak dinikahkan dengan jomblowati dulu. Bidadari cuma sebagai selir saja. Nah, ini ya, jadi luar biasa. Walhasil tidak perlu banyak mikir, yang perlu kita pikirkan bagaimana cara masuk surga. Kalau sudah masuk surga, tidak usah bingung-bingung, cukuplah firman Allah Subhanahu wa taala surah Al-Kahfi ayat ke-49, "Wa ma yadhlimu rabbuka ahada." Rabbmu, Tuhanmu Allah Subhanahu wa taala tidak akan mendolimi satu jiwa pun. Kalau masuk surga tidak akan ada yang didolimi satu jiwa pun ya. Nah, makanya banyak istilahnya yang masuk surga wala yuzlamuna naqira. Ada istilah ayat yang lain wala yuzlamuna fatila. Apa bedanya nakir sama fatil? Nah, istilah nakir ini adalah mohon maaf kurma. Nah, ini kurma ya, dibuka dagingnya tinggal bijinya. Nah, istilahnya depan saya ini biji kurma. Di situ ada seperti benang ditarik seret, seperti benang putih. Itu namanya fatil ya. Nah, jadi ini dipakai istilah sesuatu yang sangat kecil. Allah tidak akan mendolimi hambanya sekalipun sebesar fatil ini. Nakiro adalah garis yang berada di biji kurma tadi. Setelah yang seperti benang diambil, ada garisnya seret lurus tempatnya fatil tadi, itu namanya nakir. Nah, ini ya, jadi Allah tidak akan mendolimi sekecil nakir ini. Nah, luar biasa ya. Nah, jadi disinilah kalau kita masuk surga sudah tidak perlu khawatir ya. Bahkan mohon maaf ya, kalau
ibu-ibu kadang nanya ya, kalau laki-laki masuk disiapkan bidadari-bidadari, kalau wanita bagaimana? Nah, apalagi ya suami saya ini wajahnya tidak menarik. Loh kenapa? Karena wajahnya mendorong, ya agak moncong ke depan. Mohon maaf ya. Tapi kalau masuk ke surga ya tetap lebih tampan daripada bidadara-bidadara. Kalau seumpamanya seorang wanita solehah minta bidadara-bidadara, ya insya Allah akan dituruti. Yang penting ya masuk surga apapun yang diinginkan selalu dituruti. Ya ini ya, jadi tidak perlu dikhawatirkan. Yang penting kita pikirkan bagaimana cara masuk surga. Kalau sudah masuk surga, semua keinginan kita tidak akan dikecewakan. Makanya di sini kadang ada seorang pemuda, mohon maaf ya, bersedekah atas nama orang tua sudah lama. Setelah lama ternyata baru bingung, apa ndak rugi saya bersedekah atas nama orang tua, tiba-tiba nanti ajal menjemput saya belum sempat sedekah atas nama pribadi. Nah, ternyata ya dalam surah At-Tur ayat ke-21 ya, ini keterangannya langsung saja untuk menyingkat waktu. Kalau dia bersedekah atas nama orang tuanya sudah meninggal dunia, orang tuanya dengan amal saya tersebut akan diangkat derajatnya. Jangankan sedekah atas nama orang tua, istighfar anaknya saja mengangkat derajat orang tuanya. Bahkan ada beberapa orang tua yang tanya kepada Allah, ya Rabb, ya lima rafa'ta manzilati, ya Allah, kenapa engkau masih mengangkat derajatku? Aku sudah meninggal dunia, aku sudah tidak ada kesempatan melakukan amal soleh lagi. Tapi Allah menjawab, bistighfari waladik allati fid dunya, dengan istighfar anakmu yang masih hidup di dunia. Istighfar mengangkat derajat orang tua, sedekah atas nama orang tua juga mengangkat derajat orang tua. Nah, bukankah janji Allah nanti akan dipertemukan, walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim wa ma alatnahum min amalihim min syai'. Orang-orang yang beriman dan anak-anaknya mengikuti dalam keimanan, janji Allah, kami akan mempertemukan mereka dan kami tidak mengurangi satu jiwa pun. Wa ma alatnahum min amalin syai', kami tidak mengurangi pahala mereka sedikit pun. Jadi di surga tidak ada pengurangan sama sekali. Kalau anak sedekah atas nama orang tuanya derajatnya tinggi. Kok anak belum sempat sedekah pribadi meninggal dunia, nanti di surga derajatnya di bawah. Kan janji Allah harus dipertemukan. Apakah orang tuanya yang sudah di atas ditarik ke bawah ketemu anaknya, atau anaknya yang ditarik ke atas ketemu orang tuanya, atau 50-50? Anaknya ditarik ke atas sampai tengah, ayahnya yang di atas ditarik ke bawah sampai ke bawah. Nah, jadi ada tiga. Kira-kira yang benar yang mana, Pak? Yang pertama ya, bapaknya tarik ke bawah. Yang kedua, anaknya ditarik ke atas. Yang ketiga, 50-50, tengah-tengah. Yang tengah-tengah sajalah enak. Tengah-tengah yang dua tadi, anaknya yang ditarik ke atas ke atas. Yang ketiga tadi 50-50, itu pun ada kekecewaan bagi orang tua. Anaknya ditarik ke tengah, senang. Ayahnya yang sudah di atas ditarik ke bawah ke tengah, karena memenuhi janji Allah dipertemukan. Ini masih ada kekecewaan. Tadi sudah di atas kok turun lagi. Dan di surga tidak ada pengurangan. Makanya ayat yang terakhir, wa ma alatnahum min amalihim min syai', kami tidak mengurangi dari pahalanya sedikit pun. Pengurangan tidak ada, yang ada penambahan, bonus, surprise. Anaknya ditarik ke atas. Makanya tidak rugi sedekah atas nama orang tua. Nah ini ya. Kalau semuanya sedekah atas nama pribadi, tidak pernah atas orang tua, kondisinya kebalik. Ya, orang tuanya di bawah, anaknya di atas, tapi tetap dipertemukan, orang tuanya ditarik ke atas. Nah, kalau ditanyakan lebih istimewa mana, sedekah atas nama pribadi atau atas nama orang tua? Atas nama orang tua. Apa keistimewaannya? Kalau sedekah pribadi di akhiratnya beruntung, tapi kalau sedekah atas nama orang tua di dunia, anak tersebut masuk kategori birrul walidain. Ini adalah cara berbakti kepada dua orang tua yang sudah meninggal dunia.
Jadi ketika dia melakukan amal soleh birrul walidain, di saat itu ya balasan dari Allah dispontankan di dunia sebelum balasan yang luar biasa yang sudah dipersiapkan di akhirat. Jadi berbakti kepada dua orang tua balasannya dispontankan di dunia. Birrul walidain, berbakti kepada dua orang tua, ibaratkan magnet yang kuat yang mampu menarik partikel-partikel terkecil. Gambarannya kalau kita waktu kecil ada magnet seperti ini ditaruh di pasir, ada partikel-partikel yang berwarna hitam ya tertarik semua. Ini gambaran magnet ini ibaratkan birrul walidain, berbakti kepada orang tua. Partikel-partikel yang mendekat ini adalah kesuksesan yang dipersiapkan untuk anak yang berbakti kedua orang tua. Maka siap-siaplah wahai anak-anak yang berbakti kepada dua orang tua, karena pintu-pintu kesuksesan sedang menantimu di dunia sampai di akhirat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melimpahkan rahmat kepada kita semua sehingga kita semuanya menjadi hamba-hamba yang soleh, taat kepada Allah, berbakti kepada dua orang tua. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma ja'al ijtima'ana hadha ya Allah ijtima'an nafi'a, ijtima'an mubaraka, ijtima'an fihi taufiquka ya Allah, ijtima'an fihi hidayatuka ya Allah, ijtima'an fihi ri'ayatuka ya Allah, ijtima'an fihi jami'ul khairid din wa dunya wal akhirah ya Allah. Jadikanlah perkumpulan kami pada pagi hari ini perkumpulan yang penuh barakah, perkumpulan yang penuh manfaat, perkumpulan yang mampu mendatangkan rahmat-Mu ya Allah, perkumpulan yang mampu mendatangkan ridha-Mu ya Allah, perkumpulan yang mampu mendatangkan segala macam bentuk kebaikan bagi kehidupan kami di dunia ini maupun kehidupan kami di akhirat nanti yang kekal dan abadi ya Allah. Masukkanlah kami semua yang hadir di sini ya Allah ke dalam sepertiga umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang masuk surga dengan tanpa hisab. Masukkanlah kami semua fil firdausil a'la, di surga firdaus yang paling tinggi bersama manusia-manusia yang mulia dari kalangan sahabat di hadapan manusia yang paling mulia di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin bil ummi wa ala alihi washabihi baraka sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Ya
Dia kan belajar dengan diri. Belajar sih. Oke. Mati kan ini saya kan. Mati kan ya.